Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemuda dan pemudi generasi bangsa dan agama yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, setiap kalangan dari semua generasi mempunyai kesibukan masing-masing. Baik yang tua maupun para pemuda, pemudi, semuanya punya kesibukan masing-masing sesuai dengan aktivitas yang kita jalani. Namun sesibuk apapun kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa zakku amwalakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab." Yang artinya, sembahyang olehmu akan 5 waktu, kemudian puasa olehmu akan puasa kamu, yakni bulan Ramadan, tunaikan zakat hartamu, yang terakhir naik haji olehmu ke rumah Tuhanmu, yakni Ka'bah, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab, dan masuk olehmu ke syurga Tuhanmu dengan tanpa hisab. Para pemuda generasi bangsa dan agama yang dirahmati Allah, arti daripada hadis tersebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada kita umatnya, lebih-lebih kita umat akhir zaman. Arti sallu khamsakum, sembahyang olehmu akan 5 waktu. Untuk apa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan itu, dan apa hikmah dari sembahyang 5 waktu itu? Yang pertama, Allah tentukan salat untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu zuhur. Zuhur itu dinyalakan bara api neraka jahanam. Maka barang siapa yang salat zuhur tepat pada waktunya, Allah bebaskan ia dari api neraka jahanam bagaikan bayi baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian salat asar. Waktu asar itu Nabiullah Adam alaihi salam memakan buah khuldi. Lalu Allah mengeluarkan Adam alaihi salam daripada surganya Allah. Maka barang siapa yang solat asar tepat pada waktunya, maka Allah bebaskan ia daripada api neraka. Kemudian yang ketiga, maghrib. Waktu maghrib itulah Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Kapan? Bukan waktu asarnya Adam melakukan dosa, maghribnya lalu Allah terima, tetapi melanglang buana Nabiullah Adam alaihi salam menangis dalam penyesalannya selama 300 tahun. Di suatu hari habis maghrib, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabiullah Adam alaihi salam. Maka barang siapa yang salat maghrib dan dia mempunyai satu hajat dan permohonan kepada Allah, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selesai salat maghrib. Kemudian yang keempat, waktu salat Aisyah. Aisyah itu tamsilan gelapnya alam kubur dan gelapnya alam akhirat. Maka barang siapa salat Aisyah tepat pada waktunya, Allah terangkan alam kuburnya dan Allah terangkan ia di alam mahsyar. Kemudian salat subuh. Subuh ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang salat subuh tepat pada waktunya, Allah bebaskan ia daripada 2 hal. Pertama, dibebaskan daripada munafik, dan yang kedua dibebaskan daripada neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin, para pemuda dan pemudi generasi bangsa dan agama yang dirahmati Allah. Namun di dalam kehidupan kita, sebelum
sebelum kita dijemput oleh maut yang setiap manusia pasti tidak menginginkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya bahawa perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Ini merupakan juga salah satu jalan lain untuk menuju syurganya Allah yang paling mudah. Kenapa demikian? Sesuai ini bulan maulidnya, bulan lahirnya Rasulullah, di mana di setiap tempat, di setiap daerah-daerah, bahkan di seluruh pelosok memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam kitab Al-Barzanji itu, di awalnya dimulai dengan kalimah al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, yang artinya bermula syurga dan nikmat-nikmatnya syurga itu. Bagaimana sih nikmatnya syurga? Cuman Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, yang nantinya akan diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi generasi bangsa dan agama, mari kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya selawat umatnya dimanapun, kapanpun pasti akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu jalan untuk mempermudahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kiranya bermanfaat apa yang telah kita sampaikan barusan. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai semangat dalam berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.